Halo minasan, kembali lagi di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan film Korea yang berjudul Unstoppable, rilis tahun 2019, yang menceritakan seorang pedagang ikan yang mencari istrinya yang diculik. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Seorang pria sedang terlihat di pasar ikan. Dia adalah Dangchol, seorang pekerja di Federasi Ikan Nasional. Terlihat juga seorang teman Dangchol, kita sebut aja Mas Dadang. Mereka sedang menyediakan pasukan seafood kepada para pedagang. Ketika mereka sedang bekerja, mereka melihat ketua federasi yang menyiksa seseorang karena tidak bisa membayar pajak pasar. Ketua itu mendatangi mereka dan memuji pekerjaan Dangchol. Setelah itu dia bertemu dengan Mr. Park dan temannya untuk berbicara tentang bisnis kepiting raja yang keuntungannya luar biasa. Karena Dangchol pernah ditipu sebelumnya, dia pun ragu untuk berinvestasi. Mas Dadang juga memberikan kode untuk tidak berinvestasi. Namun Mr. Park menunjukkan kepiting raja itu dan memberikan janji manis kalau dia bisa mengendarai mobil Mercy jika berinvestasi. Kapal pengirim kepiting raja itu datang dalam waktu 1 bulan. Dangchol pun tergiur. Akhirnya dia berinvestasi dengan jumlah yang besar, yaitu 100.000 won. Di tempat lain, seorang wanita cantik yang bernama Jisoo bekerja sebagai perawat di panti jompo dan menjadi pelayan di salah satu restoran. Wanita cantik itu merupakan istri dari Dangchol. Saat malam, Dangchol menjemput istrinya dan berbicara tentang bisnis kepiting raja. Jisoo mengatakan untuk tidak berinvestasi karena kebutuhan sehari-hari mereka masih lebih penting. Karena Jisoo mengetahui bahwa Dangchol pernah ditipu, Jisoo belum mengetahui bahwa Dangchol sudah berinvestasi dalam bisnis itu. Scene berpindah di sebuah apartemen seorang bapak tua sedang disiksa oleh kelompok rentenir. Dia dipukul habis-habisan. Si ketua yang bernama Mas Jambul hampir membunuhnya dengan batu bata. Tiba-tiba anak perempuan dari bapak itu datang. Mas Jambul yang melihat itu langsung senang, dan mereka meninggalkan apartemen sekaligus menculik putrinya. Di lampu merah, mobil Dangchol ditabrak dari belakang, dan yang menabrak ternyata mobil dari Mas Jambul yang membawa culikannya. Dangchol turun dari mobil dan meminta penjelasan, namun dia dilempar sejumlah uang oleh sang supir. Jisoo yang melihat itu tidak senang, dia pun turun dan menghampiri mobil itu sambil marah-marah, dan dia menyuruh supir itu turun. Mas Jambul yang melihat Jisoo langsung gembira, dia langsung turun dari mobil dan menendang supirnya. Setelah minta maaf, mereka pun pergi. Sebulan pun berlalu dari hari terakhir dia berinvestasi. Dia mendapatkan kabar dari Mr. Park bahwa kapal yang membawa kepiting raja ditahan oleh Kementerian Laut Cina. Dangchol yang mendengar kabar itu panik, dan dia ingin mengirim surat kepada presiden agar kapal itu dibebaskan. Jisoo berada di firma hukum, dan pengacara mengatakan bahwa properti mereka akan disita jika Dangchol tidak bisa membayar hutangnya. Jisoo menerima SMS dari Dangchol, dan mereka makan kepiting raja di restoran mewah. Dangchol beritahu bahwa dia berinvestasi dengan jumlah yang besar. Jisoo hanya terdiam mendengar hal itu. Saat Dangchol mengambil ulang tahun untuk Jisoo, Jisoo pun sudah pergi meninggalkan tempat itu. Saat di rumah, Jisoo merasa bersalah dan menyuruh Dangchol untuk pulang. Saat sedang menunggu, ada seorang yang mengetuk pintu apartemennya. Dia mengintip melalui lubang kecil, dia melihat seseorang dengan memakai jubah hitam. Orang itu pun bisa membuka kunci pintu apartemennya Jisoo. Jisoo yang panik langsung masuk ke kamar. Namun kaca kamarnya juga dipecahkan, dan Jisoo pun diculik. Dangchol tertahan di tengah jalan karena ada mobil yang menghalangi jalannya. Sampai di rumah, dia melihat bekas pecahan kaca dan istrinya tidak ada di rumah. Besoknya dia melapor polisi, namun CCTV di tempat itu tidak merekam apapun karena kabelnya telah dipotong. Saat dia keluar dari kantor polisi, dia ditelepon oleh orang yang menculik Jisoo. Dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya melapor ke kantor polisi, dan dia mengajak Dangchol untuk ketemuan di alamat yang ada di kulkasnya jam 2 siang. Setelah mengetahui lokasinya, Dangchol pergi ke sebuah restoran belut dan sudah ada meja yang dipesan untuknya. Setelah menunggu beberapa lama, orang itu tidak datang, dan dia menelpon Dangchol dari telepon yang ada di depannya. Dia mengatakan bahwa di depannya ada tas yang berisi uang. Uang itu adalah untuk membeli istrinya.
Saat sedang menelpon, dia melihat seseorang yang mencurigakan dan menyuruh Mas Dadang untuk mengejarnya. Tapi orang tersebut bukanlah orang yang menelponnya. Mereka pun mendatangi kantor polisi kembali dan menyerahkan uang yang mereka dapat dari penculik istrinya. Polisi itu mengamankan uangnya sebagai bukti. Di kantor polisi juga dia melihat banyak orang hilang yang dipajang dan mereka semua wanita muda di bawah usia 40 tahun. Dangcol mendatangi kantor federasi dan meminta uang dari gajinya. Namun ketua itu tidak memberikan uang dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir Dangcol. Di situ kita diperlihatkan kemampuan Dangcol yang sebenarnya. 아, 가라고. 주려고 그랬어. 준비 다 해뒀어. 그럼. Mereka mendatangi tempat layanan pencari orang hilang yang direkomendasikan oleh Mas Adang. Sebut saja namanya Mas Agus. 아이고야. 매운아야. 저기 형. Mereka pun membayarnya dengan uang gaji dari ketua federasi. Dan Mas Dadang menambahkan dengan investasi kepiting rajanya. Mas Dadang dan Mas Agus mulai mencari dengan meretas CCTV dari restoran belut. Dan dia mendapatkan nama seorang yaitu Choi Mansik. Mereka mendatangi rumahnya saat dia sedang asik makan dari pekerjaan yang dilakukan. Dangcul menanyakan tentang penculik itu dan soal nomor polisi. Dengan begitu mereka mendapatkan info tambahan. 워낙 사람들이 많아가지고. 그럼 Mereka bertiga pergi menuju tempat penjualan nomor polisi palsu. Di sana mereka masih menanyakan info tentang penculikan. Namun bos dari tempat itu mengira mereka adalah penjahat, sehingga mereka dikeroyok. Untungnya masih ada Dancol. Bos itu menjadi ketakutan. Dia memberikan info tentang perusahaan yang selalu membeli plat nomor palsu dari mereka, dengan memberikan kartu namanya. Dancol pun bertindak cepat, dengan mendatangi perusahaan itu. Namun kartu nama itu udah tidak dipakai 3 tahun lalu. Saat di parkiran, dia melihat sebuah mobil van yang sama dengan mobil van di apartemennya, dengan menurunkan penumpang yang semuanya wanita. Dangcol melihat supir dan dia mengingat wajahnya, orang yang sama yang menghalangi jalannya di waktu Jisoo diculik. Dangcol pun menunggunya. Saat dia masuk ke mobil, Dangcol mendatanginya dan memecahkan kacanya, namun dia masih bisa lolos. Kantor polisi menelpon Dangcol karena mereka menemukan wanita yang sudah tewas, umur dan ciri-cirinya sama persis yang Dangcol katakan. Tapi untungnya itu bukan istrinya. Mereka masih mencari info tentang penculik itu, sampai mereka menemukan seseorang yang menyerahkan diri ke polisi, sebut saja di Anto. Anto menceritakan tentang istrinya yang koma dari 2015. Dia berjanji akan menjadi suami yang baik bagi istrinya. Dan kisah mereka pun disiarkan di televisi, yang disaksikan oleh Mas Jambul. Dan anak buahnya pun menculik Anto untuk bertemu dengan Mas Jambul dan memberikan uang kepadanya, namun dia harus menjual istrinya. Dia pun setuju. Dan akhirnya dia pun menyesali kehidupannya, sehingga dia memberikan info kepada Dangcol agar mereka bisa menemukan Jisoo yang diculik. Saat mereka akan pergi, Anto pun tewas akibat jatuh dari gedung. Dangcol mendatangi perusahaan pinjaman dari kartu nama yang diberikan saat Dangcol ditabrak dari belakang, dan bertemu dengan supirnya Mas Jambul. Dangcol pun membawanya dan menyiksanya. Namun saat dia membawanya, Mas Jambul melihat dari CCTV. Mas Jambul menelpon dari HP-nya sang supir dan mengajak untuk video call. Dia mengancam untuk segera membunuh supir itu, jika tidak maka istrinya yang akan mati, dan dia juga meminta agar uangnya dikembalikan. Dangcol pun mengambil tali dan mencekik orang itu. Namun Dangcol tidak benar-benar membunuhnya. Supir itu memberikan info tentang Mas Jambul bahwa dia menjalankan bisnis prostitusi dan dia juga seorang psikopat dengan menculik wanita-wanita cantik ataupun dari orang-orang yang tidak sanggup membayar pinjaman. 야, 너 지금 형님 이렇게 애쓰고 계신데 그러면 넌 Karena uang itu berada di kantor polisi, mereka pun membuat rencana untuk mencurinya, yang dimana Mas Agus dan Mas Dadang berpura-pura sebagai jaksa dari pengadilan untuk memeriksa bukti. Namun di kantor polisi saat mereka akan mengambil uang itu, polisi yang sedang berjaga menelpon detektif yang menangani kasusnya, yang ternyata kasus itu belum dilaporkan ke pengadilan. Namun saat mereka sedang terdesak tiba-tiba, Dangcol menolong mereka dengan meledakkan satu mobil polisi, dan mereka berhasil kabur. Jisoo dan seorang wanita mencoba kabur dari tempat itu. Mereka menemukan jendela yang bisa dibuka. Mereka mencoba membuka secara paksa jendelanya. Jisoo sempat keluar dari gedung itu, namun satu wanita lagi gagal keluar karena penjaga datang saat mendengar keributan.
Isu yang berhasil keluar langsung kabur dengan naik taksi menuju kantor polisi. Namun saat sudah dekat dengan kantor polisi, jalan macet. Dia turun dari mobil dan langsung lari menuju kantor polisi. Namun Mas Jambul berhasil menghadangnya. Di tempat lain, Dang Chol yang sudah sampai di tempat persembunyiannya Mas Jambul. Dia pun langsung masuk dan dia dihadang oleh anak buah Mas Jambul. Sedangkan Mas Dadang dan Mas Agus membebaskan para wanita yang ingin dibawa ke tempat maksiat. Kembali ke Dang Chol, dia masih bertarung dengan anak buah Jambul. Setelah itu dia mencari ke semua ruangan, dan dia melihat ruangan dengan jendela yang terbuka. Dia turun dari tempat itu dan bertemu lawan yang seimbang. Polisi juga sudah sampai dan langsung mengepung tempat itu. Dang Chol keluar dari pintu belakang. Tengah jalan dia berjumpa dengan Mas Jambul. Kejar-kejaran pun terjadi. Dang Chol mencoba menghentikan mobil mereka dengan menabrak, tapi tidak berhasil. Sampai di jalanan yang lurus, Dang Chol mengerem mendadak. Mereka menabrak mobil Dang Chol dari belakang, dan terjadilah kecelakaan. Mas Jambul turun dari mobil dengan membawa kampak untuk membunuh Dang Chol. Tapi Dang Chol lah yang bisa mengajar Mas Jambul hingga dia tewas. Akhirnya, Dang Chol bisa menyelamatkan istrinya dari seorang psikopat. Di akhir scene, kapal pembawa kepiting rajanya dibebaskan, dan bisnis Dang Chol berjalan dengan sukses. Tamat, akhir yang membahagiakan. Pesan dari video ini, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab atas wanitanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.